Setelah saya lulus, kemudian saya juga dapat penghargaan dari kampus. Waktu itu saya mendapatkan dana PUNP. Oh iya. Ya, yang AC nilai. Saya lihat itu kemudian saya buka usaha itu tujuannya untuk mengurangi pengangguran di daerah saya. Halo Sobat Polbangtan, kembali lagi bersama dengan saya, Syalamita Hartiniahta Barat, di acara Sudut Tani, Suara dari Ufuk Timur tentang pertanian. Telah hadir bersama saya, Kak Barto, yang adalah alumni dari Politeknik Pembangunan Pertanian di Manokwari. Nah, silakan Kak, keperkenalkan Kakak. Namanya Kakak juga asalnya dari mana? Baik, perkenalkan nama saya Barto Inde. Saya alumni Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari angkatan tahun 2017 dan selesai pada tahun 2021. Saya orang asli Arfak, berasal dari Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat. Yes. Nah, Kakak ini adalah alumni Polbangtan Manokwari. Juga baru-baru ini Kakak sebagai terpilihnya yang ambasador 2023. Nah, sekarang Shalom mau dengar nih Kak Barto cerita bagaimana pengalamannya dari kuliah di Polbangtan Manokwari. Apa saja sih yang menarik di Polbangtan Manokwari ini? Bisa nggak sedikit ceritakan? Baik, saya awalnya kuliah di Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari. Saya adalah salah satu orang Arfak yang benar-benar ada di kampus ini, dan kampus ini juga kenal saya. Saya mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, saya banyak sekali belajar untuk harus keluar dari zona nyaman. Bagaimana untuk harus berkenal dengan kampus yang lain, tetapi juga dengan kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari itu sendiri. Saya pada tahun 2021 yang menjadi motivasi bagi saya secara khusus, waktu itu saya menjadi salah satu orang Arfak yang ada di kampus ini dan bisa mendapat penghargaan dari kampus ini untuk mengutus saya. Waktu itu saya mewakili teman-teman petani milenial di Provinsi Papua Barat pada saat itu, dan dikukuhkan oleh Pak Presiden dan juga Pak Menteri Pertanian di Jakarta waktu itu. Jadi banyak sekali prestasi yang Kakak dapatkan dari Polbangtan Manokwari itu. Nah, selama Kakak kuliah di sini, kayak apa yang menarik, apa yang didapatkan dari kuliah di Polbangtan Manokwari ini? Baik, saya waktu kuliah di sini sebenarnya banyak sekali sih yang saya akan rasakan. Mulai dari awalnya saya kuliah sampai dengan kita hidup juga di kampus. Waktu itu kita di kampus, kemudian yang menarik sekali, kenapa kok teman-teman yang lain bisa dibiayai dari uang mereka sendiri, tapi kalau saya secara khusus di kampus Politeknik Pembangunan Pertanian bisa mendapatkan dana dan uang makan setiap hari, setiap bulan, dan juga tugas yang lain-lain juga ditanggung oleh dari kementerian. Dan juga waktu saya kuliah di sini banyak pengalaman sekali yang saya dapat, karena kita kuliah 30% kita teori, tapi prakteknya lebih banyak. Dan itu ketika saya selesai dari situ, dengan adanya pengalaman dan juga pengetahuan yang saya dapat banyak tadi di lapangan, saya akan transferkan ke saya punya lokasi ketika saya selesai dari sini. Betul sekali, berarti dari kuliah di Polbangtan Manokwari ini banyak sekali pengalaman, banyak sekali ilmu yang Kak Barto dapatkan. Nah, setelah mendapatkan banyak sekali ilmu, setelah Kak mendapatkan banyak sekali pengalaman, setelah kuliah, apa yang Kakak lakukan dari ilmu-ilmu yang didapatkan dari Polbangtan ini? Apakah Kakak membuka usaha atau membuka lapangan kerja gitu? Siap. Saya setelah kuliah di sini dan saya akan balik pada tahun 2019 itu, usaha saya sudah mulai berjalan. Dan waktu usaha tahun 2019 posisi saya masih di kampus, masih kuliah. Tapi saya sudah berpikir, karena setahu saya kuliah di kampus ini adalah kampus yang mencipta
mencetak kita bagaimana untuk kita harus mandiri dalam berwirausaha. Dari situ saya sudah membuka usaha saya. Usaha pertama adalah pengembangan tanaman kopi. Kemudian tanaman kopi di Kabupaten Temanggung Arfak, secara khusus di lokasi Kampung Udahotma. Saya setelah saya lulus, kemudian saya juga dapat penghargaan dari kampus. Waktu itu saya mendapatkan dana PUNP. Ya, yang senilai 20 juta. Ya, saya mendapatkan uang itu, kemudian saya juga membuka usaha saya. Tujuan dari usaha yang saya dirikan adalah saya karena melihat kembali bahwa teman-teman saya, anak-anak milenial yang seumuran dengan saya, ketika mereka selesai, kemudian ada yang putus sekolah, tapi mereka bingung apa yang mau dilakukan, apa yang mau dikerjakan. Saya lihat itu, kemudian saya buka usaha itu. Tujuannya untuk mengurangi pengangguran di daerah saya. Dan dari situ saya dirikan usaha saya waktu itu. Ya, jadi kayak wow, karena kakak membuka usaha ini ternyata pada saat masih mahasiswa, pada saat masih kuliah di Kabupaten Manokwari. Nah, usaha yang kakak lakukan itu, yang kakak buka itu sampai sekarang berarti berkembang, berarti bukan hanya kopi. Iya, bisa kakak ceritakan apa saja sih usaha-usaha yang sekarang kakak buka, yang ditekuni sekarang? Baik, usaha saya, usaha saya saat ini mulai dari tahun 2019 itu sampai dengan saat ini. Pertama itu adalah tanaman kopi yang waktu itu kami tanam dan saat ini sudah diproduksi. Dan pada saat kami tanam pertama, ini hasilnya sudah jadi. Dan kami punya usaha juga adalah usaha yang pertama, usaha yang foto. Dan juga saat ini usaha ikan lele, dan juga tanaman horti yang lain-lain. Jadi bukan hanya kopi saja. Iya. Kemudian ada usaha juga saat ini, ada usaha ternak babi. Itu usaha saya saat ini sudah sedang berjalan. Bukan hanya di pertanian, Betul. perkebunan, bahkan di peternakan juga nih usahanya kakak. Siap. Saya juga pernah lihat-lihat nih di Instagramnya kakak ada namanya stasiun Udahotma. Betul. Nah, kayak saya dengarnya itu kayak menarik sekali namanya stasiun Udahotma. Saya pengen dengar cerita kakak bagaimana sampai namanya itu stasiun Udahotma. Baik. Stasiun Udahotma, iya, saya awalnya bermitra juga dengan Bentara Papua, Desa Bentara Papua, dan tujuan utamanya adalah kami juga ingin untuk mau mengangkat kesejahteraan yang ada di kampung. Iya, dengan itu saya akan bermitra, kemudian kami akan mendirikan stasiun, iya, yang saat ini kita tempati. Stasiun ini kami dirikan, kemudian kami kenapa sengaja kasih nama stasiun, karena stasiun ini sebagai tempat kita berkumpul. Tempat kita berkumpul bagi anak-anak muda, anak-anak milenial, dan juga masyarakat secara luas, untuk kita tujuan untuk kita diskusi, kita belajar, dan kita jadikan tempat itu jadi tempat kita belajar bersama. Terkait dengan pertanian, teman-teman milenial bisa datang untuk kita belajar. Teman-teman yang tadinya bingung bagaimana untuk kembangkan usaha, datang untuk kita diskusi, berikan dia motivasi. Lewat kegiatan itu kita duduk, kemudian kita ajak mereka untuk melihat usaha saya yang hanya berdekat di situ. Kemudian mereka tertarik untuk kembangkan usaha di kampung mereka masing-masing. Dan gedung itu sendiri juga menjadi tempat berkumpul. Kemudian banyak sekali tempat itu kami siapkan juga untuk teman-teman dan juga dari akademisi yang lain, ya macam kayak kampus Politeknik dan kampus Unipa yang untuk mau datang mengikut praktek atau penelitian bisa tinggal di gedung itu. Jadi gedung itu kami siapkan untuk karena kami di Kabupaten Pegunungan Arfak masih membutuhkan informasi-informasi baru yang tentunya memberikan dampak kepada petani kita di masyarakat atau masyarakat kita di Kabupaten Pegunungan Arfak. Makanya kami gedungkan tempat itu untuk berbagai masyarakat dari akademisi dan juga dari mana saja yang datang untuk kita belajar, kita jadikan tempat itu yang kita. Berarti dengan adanya atau dengan Kak membangun stasiun Udahotma ini berdampak sangat baik bagi masyarakat yang ada di situ, apalagi teman-teman petani lainnya yang ada di kampungnya kakak. Jadi ternyata saya awalnya berpikir stasiun Udahotma ini
namanya itu udah mutlak diambil dari awal gitu. Ternyata tanda ternak sudah sini itu nama kampungnya. Kampungnya. Nah, dari stasiun Domnotla itu jadi juga usaha-usaha kakak di bidang pertanian, peternakan, bekas perkebunan itu berarti ada yang kakak ambil dari ilmu-ilmu yang kakak dapatkan pada saat berkuliah. Jadi berkuliah itu bukan hanya kayak sekedar belajar, tapi menerapkan itu, mengambil itu dan menerapkan dalam usaha-usaha yang dijalankan. Iya. Jadi, nah saya mau tahu mengapa Kak Barto itu memilih itu mendalami ilmu pertanian, bahkan sampai dari 2019 sampai sekarang itu sudah banyak sekali usaha-usaha di berbagai bidang kayak pertanian, peternakan, perkebunan. Mengapa kakak memilih itu mendalami ilmu pertanian yang bukan ilmu-ilmu lainnya? Betul. Baik. Kenapa sampai saya harus memilih untuk mendalami ilmu pertanian? Iya. Awalnya saya berpikir untuk harus sekolah di kampus yang lain. Tapi saya berpikir kembali, ternyata di kampung saya ini lahannya cukup luas. Kemudian potensinya sangat cocok untuk tanaman, pertanian dan lain sebagainya. Kemudian orang tua saya pun latar belakangnya petani. Dan memang saya sudah hidup di kampung, kemudian sudah terbiasa dengan hidup bertani. Kami saudara ada 3 yang sudah pada saat itu kami sekolah. Kakak saya mengambil guru. Ya, saya mau untuk harus mencari jurusan yang lain, ya profesi yang lain. Ya ternyata saya tertarik untuk ambil jurusan pertanian. Dengan saat itu ketika saya mendalami itu, saya pulang ternyata tujuan saya waktu itu tidak sia-sia. Karena ketika saya mendalami ilmu di kampus ini, kemudian saya pulang, saya aplikasikan sesuai dengan potensi yang ada di sana. Saya melihat dari orang tua saya waktu itu, mereka tidak bertani yang seperti kita saat ini. Karena mereka masih menggunakan kearifan lokal, artinya tradisional yang waktu itu mereka pakai kerja untuk bertani. Tetapi ketika dengan adanya saya setelah saya selesai dari kampus ini, banyak sekali pengalaman, banyak sekali pengetahuan yang saya dapat dari kampus ini. Saya akan pulang kemudian saya aplikasikan ke kampung saya secara khusus, dan banyak sekali masyarakat dari kampung yang lain, distrik yang lain yang bisa pakai saya untuk bisa membagikan pengetahuan itu kepada petani yang ada di lokasi masing-masing. Dan saya juga dengan adanya materi itu, kemudian pengetahuan yang saya dapat selama ada di kampus, saya juga melakukan pemberdayaan. Iya, jadi pemberdayaan itu kepada masyarakat terkait dengan bagaimana bertani yang benar. Kemudian saya juga bersama Bentara, kemudian kami lakukan pelatihan bagaimana untuk teman-teman petani itu harus belajar bagaimana untuk pembuatan bibit sendiri, bisa untuk pembuatan pupuk organik dan lain sebagainya. Ya dengan adanya saya akan lakukan itu, praktikan itu kepada petani. Ya, dan banyak sekali petani yang sudah bisa untuk mendapatkan ilmu itu dari saya. Iya. Berarti kayak ilmu yang Kak Barto dapatkan dari kampus ini, kampus Pembangunan dan Nuklir itu seperti teknologi pertanian yang diterapkan di kampung itu menjadi satu modal untuk memajukan pertanian di kampung. Betul. Berarti dari sini Sheldon gue kayak wow, ternyata pertanian itu sangat Asik deh. sangat asik. Jadi teman-teman sobat Pulbatan, menjadi petani itu bukanlah hal yang membosankan, bukan hal yang kotor, tapi kalau kata Kak Barto, petani itu asik. Itu petani itu keren. Itu keren ya. Nah, berarti dari semua yang sudah dilakukan di kampung, Sheldon udah kayak ada pandangan, berarti pertanian di kampungnya Kak Barto sekarang itu sudah semakin banyak, semakin maju lewat pengalaman individu yang akan dapatkan. Juga para sekarang sudah banyak juga ada anak teman-teman petani milenial yang ada di kampungnya kakak. Betul. Nah dari usaha yang dilakukan, usaha yang dibuka,
yang dibuat seperti kopi, tadi ada juga peternakan, ada babi juga, ada tanaman-tanaman horti. Nah, kakak mengikuti pemilihan yang ambasador tahun 2023 tentang milenial. Nah, itu dalam pasti dalam kegiatannya itu adalah hal-hal yang terkesan atau hal-hal yang menarik bagi kakak. Betul. Siapa pengen dengar cerita kakak pada saat mengikuti kegiatan itu? Apa saja yang dilakukan, juga apa sih kayak yang terkesan lah dalam kegiatan itu? Saya tertarik ke apa kegiatan Nomini Young Ambassador kemarin di Jakarta. Saya tertarik sekali karena memang bidang saya ada di pertanian. Betul. Iya. Dan tentunya saya harus berjalan sesuai dengan bidang saya itu. Dengan kegiatan kemarin, sebenarnya kegiatan yang saya ikut itu tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan yang saya lakukan di kampung. Karena kegiatan yang saya lakukan di kampung macam kayak pemberdayaan, kemudian usaha-usaha yang sudah selama ini saya jalankan. Dari situ saya anggap waktu itu saya berpikir bahwa kegiatan yang saya lakukan, usaha yang saya lakukan hanya biasa-biasa saja. Tapi ketika saya lakukan kemudian saat ini saya rasakan ternyata hanya dengan bertani bisa mengantarkan saya ke ibu kota negara loh gitu. Sampai bertemu Iya, dengan presiden. sampai bisa bertemu dengan Pak Menteri, Pak Presiden dan juga teman-teman pengusaha yang artinya ya sudah sukses semua. Ya saya bisa dari situ saya bisa keluar dan kemudian saya hanya dengan usaha yang sederhana tapi bisa terkenal. Ya bisa terkenal walaupun hanya saya sendiri, tapi saya bisa terkenal untuk orang lain bisa tahu. Dan dari situ saya tahu bahwa pertanian itu sangat menjanjikan dan pertanian itu membawa kita untuk bisa keluar dari zona nyaman. Bukan hanya kita kotor di kampung tapi menguntungkan juga bagi kita. Berarti dalam kegiatan pemilihan yang ambasador Duta Petani Milenial ini lebih banyak yang juga lebih mengarah ke bagaimana menambahkan atau bagaimana meningkatkan pengetahuan bahkan pengalaman kita di bidang pertanian. Nah, dengan terpilih sebagai yang ambasador Duta Petani Milenial 2023, kira-kira apa ya yang mau kakak lebih kembangkan, kayak lebih mau kakak majukan lagi di bidang pertanian ini, khususnya di tempatnya di kampung? Iya. Baik, dengan adanya pemilihan ini, ya saya menjadi alumni Politeknik Pembangunan Pertanian yang salah satunya bisa memotivasi teman-teman atau adik-adik saya yang sudah lolos walaupun yang masih di bangku studi. Itu salah satunya. Kemudian saya kan sudah dipilih, ya, dan harapannya ya saya menjadi, karena tujuan dari Young Ambassador ini sendiri adalah membangun relasi, kemudian juga membangun resonansi kepada teman-teman petani milenial. Bagaimana teman-teman petani milenial itu harus menciptakan bisnisnya, ya lapangan pekerjaan, bagaimana untuk bergerak dalam bidang usaha pertanian dan juga usaha. Misalnya sekarang orang tua sudah bergerak dengan di lapangan, bagaimana kita harus bergerak di hulunya. Anak-anak milenial harus kreatif untuk dari mulai dari hulu sampai dari ini. Kemudian angkatan daerah kita harus mampu untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah atau stakeholder yang bisa untuk membantu petani milenial dalam pengembangan bisnis di usaha atau bisnis di daerahnya masing-masing. Itu dong. Kalau untuk saya sendiri sih, saya ketika saya sudah ini kemudian ingin untuk mendalami usaha saya kembali. Ya, karena selama ini usaha saya masih berjalan tapi banyak hal yang menjadi kekurangan di usaha saya. Ya, dengan adanya pemilihan ini kemudian kemarin kan sudah ikut pengalaman, sudah ikut ke teman-teman untuk berdiskusi bagaimana terkait dengan usaha dan lain sebagainya. Kendalanya saya banyak sekali yang dapat informasi. Dari situ saya berpikir bahwa dengan informasi ini saya harus kembali untuk kembangkan usaha saya sehingga usaha saya harus meningkat. Ya, dan juga
bisa berjalan baik lagi. Ya. Dan terutama itu tadi teman-teman milenial itu harus bukan hanya saya sendiri. Mungkin dari kampus ini bukan hanya saya, tapi bisa ada barto-barto lain yang bisa bergabung dengan saya. Dan juga dari teman-teman yang ada di secara khusus di daerah saya, Kabupaten Lampung, tetapi umum di Provinsi Papua Barat. Iya, bahwa kita sebenarnya bisa untuk melakukan sesuatu. Ya, tinggal bagaimana kita harus keluar dari zona nyaman untuk harus mengejar peluang yang ada. Betul. Jadi kita yang harus, ibarat kata kita yang harus menciptakan peluang itu untuk jujur peluang. Betul. Iya. Nah, dari Shalom sendiri sih kayak banyak yang Shalom dapatkan dari podcast kita hari ini. Bagaimana kabar tuh mulai usahanya dari pada saat usia masih dengan mahasiswa. Jadi kayak mendengar Shalom juga kayak ayo berpikir untuk ke depannya gitu. Gimana bukan hanya berkuliah tapi lebih kita untuk berusaha masa depan, berusaha di bidang pertanian khususnya. Nah, bisa dikasih ke sobat Purbalutara yang ada di siap di mana tanah air ada motivasi di tanah. Memang dari Shalom sendiri banyak sekali yang selalu mendapatkan. Bagaimana seperti kakak bilang tadi bahwa pertanian itu kekayaan, pertanian itu menjadikan. Nah, bisa dikasih motivasinya agar kita lebih semangat lagi dalam bidang pertanian, apalagi sebagai mahasiswa yang ada di sekolah vokasi pertanian. Baik, saya kembali lagi memberikan motivasi kepada adik-adik saya di Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari dan juga petani milenial lainnya yang ada di sekitar saya. Dari saya, ya pertanian itu keren, ya pertanian itu asik, dan teman-teman kita harus hilangkan pikiran yang berpikir bahwa petani apa, kita jadi petani itu kotor. Tapi menurut saya petani itu menjanjikan. Iya, petani itu hebat. Iya, dengan itu teman-teman milenial, adik-adik saya, kita harus hilangkan pikiran itu dan mari kita berpikir yang positif, kita berpikir yang optimis bagaimana untuk kita harus menciptakan peluang itu sendiri. Iya, karena dengan adanya pemikiran positif menciptakan sesuatu yang menjanjikan bagi kita di hari esok. Tetap semangat. Terima kasih. Iya, jadi ayo kita ciptakan peluang, jangan tunggu peluang dan bertahan. Nah, itu cerita dari Kak Barto sangat-sangat menarik, sangat-sangat memotivasi. Shalom banget pada teman-teman yang ada di rumah. Sangat-sangat memotivasi bagaimana kita untuk berpikir ke depannya, berpikir bagaimana untuk mengembangkan pertanian ada di kampung halaman kita masing-masing. Nah, sekian dari cerita Kak Barto. Terima kasih banyak. Sama-sama. Tetap semangat dalam menjalankan usahanya. Nah, untuk teman-teman sobat Purbalutara yang ada di rumah, ayo kepoin akun-akun Purbalutara ada di YouTube, Facebook, Instagram. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Dadah.